Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Ian Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Hari ini saya ada informasi sangat-sangat penting sekali. Namun sebelum saya lanjutkan, saya mau nyeruput kopi lagi biar nggak sepanang. Alhamdulillah. Oke, informasi apa yang akan saya akan informasikan kepada teman-teman di channel YouTube Ian Blue 78 ini, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, intro dulu. Oke, kita lanjut. Informasi apa? Yang pertama, sebenarnya bukan informasi sih. Yang pertama adalah yang perlu saya informasikan buat teman-teman adalah jika teman-teman tidak suka mendengarkan atau memperhatikan, skip aja video ini. Karena video ini lumayan panjang, hampir durasinya hampir 30 menit atau setengah jam. Jadi kalau nggak suka, skip aja, nggak usah ditonton ya, tapi jangan nanya. Nanti nanya, Mas ini gimana, Mas ini gimana. Jadi skip aja deh, tapi sarannya nggak boleh nanya ya. Tapi kalau mau tonton dengan baik-baik, simak baik-baik, silahkan dengan senang hati. Kemudian yang kedua, saya dapat komen dari akun, nah nih di sebelah ini nih. Dia bilang begini, Mas Yan, kalau ini jangan ke daerah utara terus. Kemudian dia bilang memprioritaskan. Di channel ini, di channel Ian Blue 78 ini, saya tidak pernah memprioritaskan siapapun. Nggak ada. Kita balance sama. Jadi jangan sok merentah deh. Terus terang ya, saya paling nggak suka diperintah-perintah. Jujur nih, saya paling nggak suka diperintah-perintah. Jadi suka-suka saya. Siapa kamu? Ya, sekali lagi, siapa kamu? Jadi saya suka-suka jalan mau kemana, kayak liputan kemana, kayak itu urusan saya. Yang paling penting adalah saya ingin menyajikan atau menayangkan sesuatu yang sesuai slogan saya. Informatif, edukatif, dan menghibur. Udah itu aja. Jadi saya mau ke barat, kayak mau ke timur, mau umroh, mau ke Afrika, apa urusannya coba? Gitu. Kalau request boleh, minta dengan request itu beda. Ya, request kalaupun minta, mbok ya sopan gitu loh. Yang enak dilihat, enak dibaca. Itu pun kalau saya mampu ada waktu, dan yang paling penting adalah kalau mood saya lagi enak, insya Allah akan saya datangi, akan saya liput. Tapi yang sabar, ya kalau nggak sabar ya datang sendiri, gitu bro. Nggak usah soal ini tuh, udahlah ya. Nah, informasi pentingnya adalah kemarin pada tanggal 16 Juni 2021 saya ke daerah timur. Saya menyempatkan diri berhenti dan liputan di lapangan Mortacih. Kemudian sebelum ke lapangan Mortacih saya ke kantor Bakorwil. Apa itu Bakorwil? Kantor Badan Koordinasi Wilayah yang ada di Kabupaten Pamekasan, dekat dengan Arek Lancor ya, di depannya atau di belakangnya, yang jelas berhadapan dengan masjid kalau saya nggak salah, Masjid Jami di Kabupaten Pamekasan. Ketika saya sampai di Kabupaten Pamekasan, saya coba menelpon Bapak Bahtiar karena insya Allah Bapak Bahtiar lebih kompeten dalam menginformasikan tentang karapan sapi. Nah, sayangnya Bapak Bahtiar tidak mau diajak podcast.
karena ada alasan tertentu kenapa beliau tidak mau diajak podcast, tidak berkenan lah, bukan tidak mau, tidak berkenan. Kemudian namun direcord atau direkam obrolan kita tidak jadi masalah, dan saya meminta izin kepada Bapak Bahtiar untuk mengunggah hasil rekaman obrolan saya dengan Bapak Bahtiar berkenaan dengan karapan sapi yang ada di Pulau Madura ini dan juga yang ada di Pulau Jawa seperti Probolinggo, Lumajang dan Jember. Juga saya bahas dengan Bapak Bahtiar cuman melalui recording atau rekaman voice record lah, rekaman suara, dan saya minta izin boleh diunggah di situ. Nah, yang pertama yang ini request ini sebenarnya request ini sudah lama ya, dari tahun 2019 kalau saya tidak salah. Itu para penggemar atau penggiat karapan sapi di Jawa, di Probolinggo, kemudian di Lumajang dan Jember berharap mereka bisa ikut dan menjadi menjadi peserta di Piala Presiden yang diadakan tiap tahun di Pulau Madura ini. Nah, mereka ada beberapa masihan minta tolong dong, aspirasi kita boleh nggak disampaikan. Nah, ini kan sebuah request. Request itu belum tentu langsung bisa terwujud, nggak segampang itu, bro. Kita melalui proses. Kadang ada waktu mood saya lagi nggak enak, nggak asik, begono. Nah, alhamdulillah kemarin dari request tahun 2019 baru terwujud tahun 2021 ini. Nah, saya menyampaikan ke Bapak Bahtiar aspirasi para penggiat karapan sapi yang ada di Pulau Jawa sana, Probolinggo, Lumajang dan Jember. Pertanyaan saya kepada Bapak Bahtiar, Bapak, kenapa karapan sapi Piala Presiden ini hanya diikuti oleh 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura ini? Nah, bagaimana dengan yang ada di Pulau Jawa? Itu yang pertama. Kemudian pernah ada pertanyaan dari netizen nih, atau subscriber saya atau viewer saya di channel YouTube ini, itu pernah bertanya begini, mungkin teman-teman pasti ingat nih, cuma saya lupa komennya terlalu banyak nih. Pernah bertanya, kenapa Piala Presiden ya, kenapa Piala Presiden itu pesertanya kok hanya 24 peserta? Nah, 24. Kenapa kok nggak 48? Padahal kalau kerapan tangkeun ya, kata orang Madura itu kerapan undangan lah kalau bahasa Indonesianya itu, kok bisa 48? Kenapa kok Piala Presiden nggak bisa 48? Kenapa mulai dulu kok masih 24 pasang sapi atau 24 peserta? Itu yang saya tanyakan. Nah, inilah cuplikan atau bukan cuplikan ya, inilah rekaman suara saya dengan Pak Bahtiar berkenaan pertanyaan teman-teman yang tadi. Yang pertama, kenapa di Pulau Jawa tidak bisa ikut serta di Piala Presiden tiap tahunnya. Kemudian kenapa kok 48? Kenapa kok 24? Kenapa kok enggak 48? Ini cuplikan lagi. Inilah rekaman suara saya, obrolan saya dengan Bapak Bahtiar sebagai mungkin kepala atau apa Pak Bahtiar ini di Bakorwil, di kantor yang berada di Kabupaten Pamekasan, Badan Koordinasi Wilayah. Seperti ini. Simak baik-baik ya, jangan di-skip biar tidak salah paham atau paham salah. Ya, simak baik-baik. Inilah obrolan saya dengan Bapak Bahtiar. Oke, beberapa aspirasi itu juga dapat kami tampung sebetulnya, bahwa ada surat permohonan ke Ibu Gubernur terkait penyelenggaraan Grand Final Karapan Sapi Piala Presiden Yang tahun 2000. Sejak tahun 2018 sudah ada permohonan, ya ini dari Probolinggo, Semipro itu. Oke, kami tidak semerta-merta menolak karena memang bukan sok egois ini, kekayaan dan juga hasanah masyarakat Madura. Kami bawa ke FDG. Ternyata
di FDG ini berkembang beberapa hal yang menjadi prasyarat sebetulnya ya. Untuk masuk ke piala presiden tersebut. Ya, prasyarat yang bisa menghalangi keinginan masyarakat atau pegiat kerap di Probolinggo ini sebetulnya karena rangkaian kegiatan Grand Final Kerapan Sapi Piala Presiden ini diawali mulai dari ex-kewedanan. Ini yang menjadi kunci. Iya. Jadi ex-kewedanan diseleksi per kabupaten tadi Pak ya? Iya, per kabupaten. Nanti makanya ex-kewedanan sampai ke tingkat kabupaten ini kewenangannya kabupaten. Bakorwil juga nggak ikut-ikut, cuman hanya memfasilitasi saja. Iya. Memfasilitasi seperti jadwal. Bukan kewenangannya Bakorwil. Jadwal kerapan sapi yang kami sediakan setiap tahun itu bukan kewenangannya Bakorwil. Makanya saya tidak pernah menyantumkan kopnya Bakorwil. Ini hanya menampung. Karena kalau nanti di jadwal kami yang bertanggung jawab dengan anggarannya nanti diprotes sama kabupaten. Oleh karena itu, kami sekali-sekali memang tidak pernah menyantumkan kop Bakorwil. Ada jadwal kerapan sapi ya ini. Ini sangat menampung aspirasi. Jadi per kabupaten. Per kabupaten. Makanya tingkatannya dari ex kewedanan diseleksi kewedanan naik lagi ke tingkat kabupaten. Ada kaitannya dengan pertanyaan kenapa kok tidak 48? Iya. Karena memang kejuaraannya kan ada dua. Ada dua golongan. Atas dan setiap bawah. golongan itu ada 1, 2, 3. Ya. Di kerapan sapi uniknya ya di sini. Ada golongan menang, ada golongan kalah. Jadi juaranya itu ada 6. Makanya karena 4 kabupaten ada 24 pasang yang diusulkan untuk menjadi peserta Grand Final Kerapan Sapi merebutkan Piala Presiden. Kami hanya menerima saja, terserah kabupaten gitu siapa saja. Asal ada sudah surat pengajuan ini pemenang dari Kabupaten Pamekasan, ini dari Bangkalan, ini Campang dan Sumeneb. Kami tampung. Kemudian kami lakukan technical meeting. Di technical meeting penyelenggaraan kerapan sapi ini mesti diawali pembahasan tata tertib. Nah, itulah obrolan saya dengan Bapak Bahtiar berkenaan dengan 2 pertanyaan atau request dari teman-teman yang ada di Pulau Jawa dan request yang 48 tadi. Kemudian saya lanjut obrolan lagi dengan Bapak Bahtiar, masih sama dengan voice record atau rekaman suara saja, itu bertanya kepada Bapak Bahtiar berkenaan dengan Piala Presiden yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Momentumnya yang ditunggu-tunggu. Gimana nih ceritanya? Dengan kondisi yang seperti sekarang, kondisi pandemi seperti sekarang, ini bagaimana? Nah, saya sempat tanyakan ke Bapak Bahtiar, Pak, bagaimana nih nasib dari Piala Presiden yang seyogyanya atau yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021 yang insya Allah akan ditaruh di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ketapang, di lapangan Priuk, lapangannya Jetmatic Foundation. Itu bagaimana Pak kelanjutannya? Apakah sudah ada izin atau bagaimana? Dan alhamdulillah Bapak Bahtiar menjawab pertanyaan saya dengan baik, dengan jelas dan padat. Nah, seperti apa obrolan saya dengan Bapak Bahtiar melalui voice record ini? Saksikan, ingat sekali lagi jangan di skip biar nggak paham salah atau salah paham atau dalam bahasa Inggrisnya miscommunication nanti, salah pengertian ya, misunderstanding, salah pengertian nanti. Simak baik-baik ya. Seperti ini obrolan voice record saya dengan Bapak Bahtiar langsung di kantor Bakorwil bersama beliau. Simak baik-baik.